Dunia akan berakhir dan itu dapat didefinisikan akhir dunia dalam beberapa cara berbeda sebagai berakhirnya peradaban manusia atau berakhirnya dari semua kehidupan, atau juga kehancuran seluruh bongkahan batu. Tetapi semua itu terlepas bagaimana Anda mengirisnya, yakni semuanya akan berakhir pada akhirnya. Pertanyaan satu-satunya adalah kapan itu semua akan terjadi. Selama bertahun-tahun ratusan ramalan tentang tanggal kiamat yang berbeda telah muncul di mana-mana, dan sejauh ini juga, semua itu telah datang dan pergi dengan kisah mulut neraka atau penunggang kuda yang tak kunjung padam. Sains arus utama turut tak terkecuali dan mereka cukup yakin beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan dunia akan berakhir. Apakah mungkin disebabkan oleh apakah itu mikroba atau mesin atau rudal dari luar angkasa atau teori-teori matematika? Berikut ialah cara para ilmuwan memprediksi dunia akan berakhir menurut pendapat mereka. Manusia mungkin tidak bertahan cukup lama untuk melihat tabrakan yang akan menghancurkan planet, bahkan mungkin tidak akan berhasil melewati beberapa dekade dari sekarang. Itulah yang diyakini banyak orang dan pengikut futuris dan tokohnya yaitu Terminator kuno yang cukup baik. Istilah singularitas teknologi sebenarnya berlaku untuk sejumlah skenario berbeda di mana pertumbuhan teknologi menjadi tidak terkendali. Tetapi yang paling populer dan umumnya paling menakutkan adalah ledakan kecerdasan. Singkatnya, segera setelah ahli membuat kecerdasan buatan umumnya adalah di luar kemampuan manusia sendiri, di mana ia akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan yang lebih besar dari sebelumnya dan ia terjadi terus-menerus sampai hanya keterbatasan fisika yang mencegah kemajuan lebih lanjut. Ini dengan cepat akan membuat umat manusia menjadi usang dan lapuk atau lebih buruk menjadi hama primitif yang menyusahkan dan perlu dibasmi. Dan itulah isyarat yang diberikan oleh Arnold Schwarzenegger dalam Keadaan Telanjang. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah komet atau asteroid telah menabrak bumi lalu membunuh sekitar 75% dari semua kehidupan, dan ia termasuk hal-hal kisah paling keren karena kepunahan dinosaurus non-unggas. Lebih banyak komet atau asteroid akan terus bermunculan datang dan terkadang sangat dekat. Pada tahun 2020, sebuah asteroid bernama 2020 VT4 telah melintas hanya 230.000 mil dari bumi dan sementara bulan rata-rata berjarak 238.000 mil dari bumi. Model VT4 sama mematikan dengan asteroid lainnya dan mereka cenderung datang dari jarak yang cukup dekat serta seringkali sabuk asteroid berada tepat di luar Mars. Tetapi sebenarnya turut wujud banyak komet yang datang dari tempat yang lebih jauh, dan itu berarti mereka menambah kecepatan dalam perjalanan mereka ke sini. Bola salju kotor ini sulit dideteksi karena sangat gelap dan tidak memancarkan banyak cahaya sampai mereka menabrak sumber panas dan mulai memuntahkan jejak gas terang yang mereka kenal. Hanya puluhan mil, jika ia menabrak bumi maka manusia akan menempuh jalan dinosaurus. Diatom adalah jenis alga yang terkenal di kalangan non-ilmuwan karena dinding sel geometrisnya yang berwarna-warni di mana dapat membentuk ganggang yang berbahaya. Ketika manusia menelan atau menyerap racun yang mereka hasilkan bisa menjadi berbahaya ke atas nyawa. Misalnya, diatom dalam genus Pseudonychia akan mengeluarkan neurotoksin asam domoat yang dapat menyebabkan keracunan kerang amnesia. Diatom memang terkenal karena berpotensi menghasilkan hingga setengah oksigen di planet ini setiap tahun, dan menyusun hingga setengah biomasa di lautan dan itu adalah masalah besar lebih-lebih lagi ketika mereka mulai bertindak secara berbeda. Seorang ahli geobiologi telah menyuarakan keprihatinan bahwa, jika sejumlah perubahan iklim menyebabkan diatom kehilangan akses ke air untuk menghasilkan oksigen maka mereka mungkin beralih ke garam yang melimpah. Alhasil, itu menyebabkan gas klorin yang mematikan tersebar, dan dengan mengingat jumlah mereka, maka sebagian besar kehidupan di bumi turut punah. Sejarah peristiwa elektromagnetik paling terang dan paling energi yang pernah terdeteksi di alam semesta ialah ledakan sinar gamma dan itu bukanlah lelucon April Mop. Ledakan intens itu pernah terjadi ketika sebuah bintang supermasif telah meledak dan segera membentuk lubang hitam atau bintang neutron. Dan ledakan turut berlaku ketika dua bintang neutron saling bertabrakan. Semburan sinar gamma akan mengeluarkan begitu banyak energi sehingga dalam hanya beberapa detik, ia menyamai seluruh keluaran energi matahari selama masa hayat hidupnya. Ya, keberuntungan manusia ialah hanya menyaksikan ledakan sinar gamma itu terjadi di galaksi lain yang cukup jauh sehingga makhluk bumi tidak merasakan efeknya kecuali sedikit cahaya. Namun, banyak ilmuwan berpikir ledakan sinar gamma adalah kemungkinan penyebab kepunahan massal Ordovisium akhir yaitu kepunahan massal terburuk kedua dalam sejarah bumi. Jika itu terjadi lagi ya, semoga saja itu hanya akan menciptakan seluruh planet Hulk dan hewan Hulk. Cordyceps adalah jamur yang hidup pada ulat tertentu di daerah pegunungan tinggi Cina dan sebagian besar suplemen dibuat di laboratorium.
dan diproduksi untuk meningkatkan kekebalan dengan rangsangan sel dan bahan kimia tertentu dalam sistem kekebalan tubuh, tetapi penemuan spesies baru yang tidak dikenal telah mengubah manusia. Orang yang terinfeksi akan berubah kejam dan kemudian menjadi pengklik buta yang lengkap dengan tubuh berbuah yang tumbuh dari wajah mereka. Mereka seperti zombie penyebar kematian. Namun, menghirup sporanya adalah hukuman mati yang akan menjadi pandemi jamur seluruh dunia yang sangat mungkin terjadi karena zombifikasi hewan memang benar-benar terjadi. Tipe jamur lain yaitu chytrids telah berkontribusi terhadap kepunahan semua spesies katak di seluruh dunia. Problematika tentang penyakit jamur adalah bahwa mereka relatif tidak dipelajari jika dibandingkan dengan penyakit bakteri dan virus, meski jutaan orang telah meninggal karena salah satu dari mereka. Entah itu zombie yang sebenarnya atau entah apa. Ahli ekonom dan sosiolog yaitu Thomas Malthus telah berargumen yang cukup sederhana bahwa populasi kita akan meningkat lebih cepat daripada laju produksi pangan. Hal ini akan memicu kelaparan, konflik global dan akhirnya populasi makhluk menjadi runtuh di mana sebagian besar manusia di bumi akan binasa. Peristiwa ini dijuluki sebagai bencana Malthus di mana sejak awal hipotesis Malthus telah ditentang keras oleh sejumlah kelompok yang berbeda. Dengan mengutip banyak inovasi teknologi yang memungkinkan produksi pangan modern dalam skala besar, tetapi teori gagasan teknologi itu setidaknya dianggap benar. Dari masa Malthus hingga sekarang, populasi manusia telah meledak hingga sekitar 8 kali lipat ukurannya, dan lusinan negara miliaran orang hidup dalam kelaparan terjadi terus-menerus. Soalnya apakah kehancuran dunia akan terjadi atau tidak? Sedang ketika ini banyak yang saat ini tidak dapat melihat makanan adalah sebagai jaminan, dan adakah berlebihan banyak lagi setiap tahun. Orbit bumi yang mengelilingi matahari perlahan menjadi tidak stabil dan semua planet turut berubah dan akan terus berubah hingga akhir. Maka tujuan itu sendiri turut berubah, dan lebih buruk lagi perubahan di orbit planet lain turut bisa melakukan hal yang sama seperti Jupiter yang bertindak mirip dengan matahari mini di tata surya. Ia memiliki gravitasi besar yang dapat menarik planet dan benda lain, dan ini sangat membantu karena ia menyedot asteroid yang mungkin masuk ke tata surya. Tetapi ia juga dapat menyebabkan bencana karena hipotesis bahwa Jupiter mungkin akan menarik Merkurius kecil yang begitu keras di mana ia bisa menabrak matahari dan Venus atau bahkan bumi itu sendiri. Hal serupa turut berlaku untuk hampir semua satelit dengan orbit rendah di mana ia akan kembali memasuki atmosfer bumi. Dan mengapa mereka tidak mengikuti hukum Einstein, Newton dan Kepler dengan teori orbit yang stabil? Ternyata, wujud banyak kombinasi faktor yang menyebabkan peluruhan orbital. Astrofisikawan bernama Richard dan beberapa idenya tentang prediksi dan ide intinya adalah terlepas dari apa yang Vortex inginkan karena ia tidak terlalu istimewa. Jadi ketika kita menemukan sesuatu, kita tidak mungkin melakukannya pada waktu khusus dalam hidup, dan itu adalah prinsip Kopernikus. Richard telah menyebut teknik prediksinya dengan metode Kopernikus yang menegaskan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Para astronom telah menggeneralisasi klaim ini pada kredo bahwa posisi manusia di alam semesta tidak mungkin menjadi pusat yang khusus. Matahari adalah bintang biasa di galaksi biasa di mana tag kosmik keberadaan Anda adalah di perkampungan Rambang. Prinsip itu biasanya tidaklah kontroversial jika diterapkan pada lokasi pengamat di luar angkasa. Tetapi ide Richard adalah untuk menerapkannya ke lokasi tepat pada waktu. Anda dapat membuat sketsa logika Richard di atas sepotong serbet yang mewakili keberadaan tembok Berlin melalui waktu sebagai bar waktu video dengan fase awal, tengah dan akhir. Model paling akurat dari masa depan matahari ialah dengan memprediksi bahwa dalam sekitar 600 juta tahun di mana matahari akan menjadi cukup terang, dan secara kritis akan mengganggu siklus karbonat silikat di bumi. Interaksi penting antara silikon dan karbon ini membantu menjaga kadar karbon dioksida di atmosfer, sehingga gangguan yang tak terhindarkan ini akan menyebabkan kadar karbon dioksida turun drastis. Tumbuhan akan menjadi tidak mampu melakukan fotosintesis dan pada gilirannya, tidak akan lagi menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Hampir semua kehidupan hewan dan sebagian besar ekosistem pada umumnya akan punah. Jadi iya, ketika tanaman menyerang kita dan mereka tidak akan punya pilihan, tetapi itu tidak akan menjadi masalah bagi makhluk yang tersisa di bumi. Karena mereka perlahan mati lemas atau hanya berevolusi menjadi monster gas yang hidup, dan itulah yang akan manusia lakukan sampai akhirnya tumbuhan akan bereaksi reversal. Supervolcano adalah gunung berapi yang pernah meletus dengan Volcanic Explosivity Index sebesar 8, yaitu nilai tercatat paling besar pada indeks tersebut. Ini berarti volume endapan untuk letusan semacam itu lebih besar dari 1000 km kubik.
dan menurut Geological Society ini bukanlah pertanyaan tentang apakah yang akan terjadi jika ia meletus, tetapi ini ialah pertanyaan tentang kapankah supervolkanik akan meledak. Letusan gunung berapi supermasif dengan gelar super jika mereka memuntahkan setidaknya 240 mil kubik, dan harus diingat bahwa material vulkanik sentiasa terjadi sepanjang waktu. Diyakini ada lebih dari 60 yang diketahui telah terjadi sampai sekarang dan masing-masing berpotensi menyebabkan kepunahan seperti tingkat spesies dalam zaman es mini. Dan ahli geologi juga percaya bahwa masih ada supervolcano lagi yang masih belum ditemukan. Meskipun ia tidak banyak menjadi ancaman dalam hidup manusia, tetapi Yellowstone mungkin saja akan menghancurkan banyak orang Amerika dan Kanada dalam beberapa ribu tahun. Krisis iklim sering dibahas dengan peningkatan suhu yang tampaknya sangat kecil, yaitu 1,5 C lebih panas sebelum era mobil menggantikan kuda dan kereta. Ia terjadi sejak era pra-industri melampaui batas sejarah kurang dari 1 abad di mana peningkatan suhu pada kenyataannya adalah luar biasa, dengan lautan saja menyerap panas yang setara dengan 5 bom atom Hiroshima yang dijatuhkan ke air setiap detik. Yang paling menakutkan dari semua ini adalah kebanyakan ilmuwan cenderung berpikir itulah yang akan segera terjadi. Perubahan iklim memiliki efek besar pada pola cuaca dalam beberapa dekade mendatang dan secara bertahap membuat lebih tidak menentu dan ekstrim. Ia turut membuat banyak mikroba penyebab penyakit menjadi lebih umum dan banyak tanaman dan hewan seperti lebah dan kelelawar akan mati karena penyakit jamur. Pengasaman dan polusi laut turut menurunkan jumlah fotosintesis dan banyak ekosistem lainnya akan menjadi relatif kacau. Inilah kematian dunia paling dekat dan paling mungkin yang berpangkal dari serangan lambat, halus dan multi cabang oleh kita.